Sahabat jempol, salam sejahtera. Meski jalan sepanjang 22 km antara Kecamatan Puger menuju Kecamatan Rambi Puji hancur total, PT Semen Imasco Asiatic Puger mengaku tidak melanggar regulasi. Pernyataan tersebut disampaikan Humas PT Imasco Fendi usai rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Bina Marga Kabupaten Jember, Dishub Provinsi Jawa Timur dan Dishub Kabupaten Jember pada Senin tanggal 10 Februari tahun 2025. Ya, jadi pertemuan hari ini kami memang duduk bareng ya. Ini yang kami perlukan ya dari pemerintah, dari kami sebagian dari investasi, pengusaha, pelaku usaha juga. Ini yang perlu kami simpulkan, adanya win-win solusi. Karena memang investasi kami ini bukan cuma setahun 2 tahun, akan berkepanjangan di sini. Jadi memang harus ada win-win solusi. Jadi kami juga berharap tadi Pak Ketua dari Komisi juga akan menyampaikan kesimpulan rapat hari ini kepada atasan. Beliau bilang bahwa satu, untuk diberlakukannya jam malam sesuai dengan regulasi. Nah, ini juga kami juga berharap ini bisa disegerakan karena memang yang ada aktual di lapangan adanya ketidakseimbangan regulasi yang kami merasa, karena selama ini Imasco tidak pernah melanggar regulasi tersebut, tetapi ada beberapa pihak yang bisa lewat tanpa mengikuti regulasi tersebut. Nah, ini yang kami harap adanya ketidakseimbangan regulasi ini bisa suatu menjadi keadilan bagi kami. Jadi ayo monggo, kalau misalnya kita mau melakukan regulasi, ayo Imasco siap melakukan regulasi tersebut. Menentukan jam malam yang tadi Pak Ketua sampaikan jam 20 sampai jam 4 pagi, kita juga siap untuk melakukan itu asal semuanya berlakunya sama itu. Dan juga kami sudah menekankan bahwa Imasco juga langsung berperan aktif. Hari ini kami juga udah lakukan implementasi untuk perbaikan jalan, bukan perbaikan jalan itu lebarnya 9 meter ke depannya dengan target sepanjang 500 meter gitu. Selama ini bagaimana ketika sejak penutupan itu? Ya, selama ini memang produksi kami berhenti per tanggal 15 Januari itu kami berhenti produksinya, kurang lebih sudah hampir 1 bulan ya. 1 bulan kami berhenti produksi ya. Untuk jangka panjang semua udah pasti tahu jangka panjang seperti apa. Nah, makanya kita perlunya ada win-win solusi untuk memperbaiki kedepannya ini bagaimana agar investasi ini jangan berhenti. Kami berharap memang dari awal kami masuk investasi di Jember, iklim investasi di Jember cukup baik, cukup bagus. Jadi kita harus pertahankan iklim investasi Jember. Jangan sampai kami sebagai contoh investasi yang berakibat kedepannya investasi itu tidak bisa lagi masuk ke Jember. Nah, itu aja. Yang penting sebenarnya investasi gampang, hanya dia inginnya adalah kepastian hukum. Itu yang kami tunjuk. Kemarin kabar terkait isu pemulangan karyawan itu seperti apa? Apakah ada rencana seperti itu? Sementara ini belum ada. Belum ada untuk ada di karyawan di rumah kan belum ada. Karyawan masih tetap dapat gaji full. Enggak, masih normal Pak. Sampai kapan bisa bertahan seperti ini bila keadaan seperti ini? Enggak ada perubahan. Ya ini tergantung ya, tergantung. Tapi yang jelas kalau jangka panjang pasti namanya perusahaan, kalau terus seperti ini pasti nggak bisa untuk bertahan. Karena ada waktunya kami bisa bertahan, ada waktunya kami nggak bisa bertahan. Salah satu hasil kesepakatan dalam RDP itu, diantaranya pemberlakuan jam malam sejak pukul 20 hingga pukul 4 dini hari. Menurut Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember Ardi Pujo Prabowo, pemberlakuan jam malam bertujuan agar aktivitas transportasi yang mengangkut hasil penambangan batu kapur Gunung Sadeng Puger, terutama milik PT Imasco Asiatic Puger, tidak mengganggu transportasi umum lainnya. Kita tanyakan kepada Dishub Provinsi, PU Bina Marga Provinsi tidak ada masalah, asalkan tetap mematuhi regulasi yang ada. Jam malam itu mulai jam berapa diberlakukan? Jam 8 malam sampai jam 4 pagi, sehingga kendaraan besar ini tidak mengganggu kendaraan pengguna jalan yang lain. Maksimal berapa Mas muatannya untuk bisa melewati sana nanti? Ada di kendaraan niaga ini
bisa 30 ton sampai 31-36 ton juga bisa. Tentunya dengan MST 8 ton dan lebar 2,2, tinggi 3 meter. Pak, terkait sosialisasi mungkin ke pengusaha lokal. Kita butuh, kita akan mengundang, kita akan sosialisasikan kepada pemilik kendaraan agar atau ada semacam apa ya, kelompok mereka kemarin yang berkirim survei kami akan berikan pemahaman itu. Di sisi lain, Kepala UPT Pengelola Jalan dan Jembatan DPU Provinsi Jawa Timur di Jember, Haryo Yudanto menjelaskan bahwa pihak Provinsi Jawa Timur telah menganggarkan sebesar 30 miliar rupiah untuk perbaikan jalan. Demikian sahabat Jempol, reporter Jempolindo. Selamat Rahardi melaporkan dari Gedung DPRD Kabupaten Jember. Salam sejahtera.